Dalam setiap matchday, timnas Indonesia selalu menghadirkan sebuah kejutan baru yang datang. Inilah yang unik dan paling dinanti-nantikan dari skuad Garuda yang tidak bisa dilakukan oleh tim nasional manapun. Termasuk kembalinya sang gladiator macam Elkan Bagot pun tak bisa dilupakan. Ya, pemain jangkung tersebut hampir dipastikan comeback di matchday Juni. Namun sebelum kembali gabung skuad menariknya, ia lebih dulu mendapatkan sebuah penghargaan spesial di Blackpool. Di sisi lain, soal Lerumeni juga tidak mau kalah menyayat perhatian. Ia membuka semua perasaan yang dialaminya setelah debut dan berbagai penyelamatan lewat gol diberikan untuk timnas Indonesia. Yang mana di belakangnya ternyata Ole punya sebuah pengorbanan dan janji yang terus dibangkitkan. Lantas apa rahasia Ole yang bikin gacor? Serta penghargaan spesial apa yang didapatkan Elkan? Let's go kita ulas bareng sampai selesai. Setelah berbagai pengorbanan Elkan untuk Blackpool hingga menolak panggilan Garuda demi klub, pada akhirnya Elkan dihargai sebelum kembali ke skuad Garuda dan kembali dari masa pinjaman ke Ipswich Town. Yap, jadi di setiap akhir musim, beberapa klub Eropa memang seringkali membagikan sebuah malam penganugerahan untuk para pemainnya. Begitupun dengan Blackpool, menggelar malam penghargaan untuk para pemain di Bloomfield Road pada Senin 28 April 2025. Nah, Elkan Bagot, bek tangguh Indonesia, namanya tidak hanya bersinar di atas lapangan, tapi juga di hati para penggemar Blackpool. Pada musim 2024-2025 ini, dalam sebuah malam penghargaan tahunan yang digelar klub berjuluk The Seasider, Elkan menerima sebuah apresiasi yang berbeda dari biasanya. Bukan karena gol, bukan assist, bukan tackle gemilang yang membawanya ke panggung kehormatan, melainkan pengabdian yang dilakukan jauh dari hiruk-pikuk pertandingan. Dikutip dari Blackpool Gazette, penghargaan Community Champion disematkan kepadanya karena dedikasi dan kepedulian terhadap komunitas lokal. Ada kemungkinan penghargaan itu didapat karena Bagot memiliki banyak supporter dari Indonesia. Setelah itu, pemain pinjaman Ipswich Town, Elkan Bagot dinobatkan sebagai juara komunitas atas kerja kerasnya di luar lapangan. Tulis Blackpool Gazette. Elkan dalam masa pinjamannya dari Ipswich Town menjadi simbol nyata bahwa seorang pesepak bola tidak hanya bisa menjadi idola di lapangan, tapi juga pahlawan di kehidupan sehari-hari. Sepanjang musim, Elkan secara konsisten terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Salah satu kontribusinya yang paling menonjol adalah keterlibatannya dalam mendukung bank makanan. Tak bisa dipungkiri, dukungan besar dari masyarakat Indonesia pun turut mengiringi langkahnya. Ribuan pasang mata dari tanah air memberikan energi, memberi makna, dan menjadikan setiap langkah Elkan terasa lebih berarti. Paling tidak, yang bisa kami lakukan adalah memberi kembali kepada masyarakat, kata Elkan Bagot, dikutip dari laporan jurnalis Inggris, Amos Wynn. Ya, penghargaan itu cukup mentereng dan membuat pemain pinjaman Ipswich Town itu menjadi salah satu dari 4 pemain yang mendapatkan penghargaan di acara Blackpool Awards. Selain kategori yang dimenangkan Elkan, ada pula kategori pemain terbaik pilihan supporter yang jatuh pada Ashley Fletcher. Lalu ada kategori pemain terbaik pilihan pemain yang jatuh pada Oliver Casey. Dan gol terbaik yang diberikan untuk Tom Bloxham. Sementara itu, soal kembalinya Elkan ke skuad Garuda hampir dipastikan fix jika Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan tim kepelatihan lainnya mengatakan bahwa skuad Garuda membutuhkan jasanya. Sebab bek jangkung tersebut sudah tidak punya jadwal setelah laga terakhir bersama Blackpool digelar pada 3 Mei mendatang. Sehingga tidak ada lagi alasan baginya untuk menolak panggilan sang Garuda. Hanya saja, Elkan sekarang lagi pusing memikirkan karir profesional di level klub. Selain masa peminjamannya selesai bersama Blackpool di akhir musim ini,
Setelahnya, ia akan kembali ke Ipswich Town. Nah, situasinya di Ipswich Town pun tidak menentu karena kontraknya sendiri akan habis terhitung pada tanggal 30 Juni 2025. Untungnya Blackpool sejatinya tertarik mempermanenkan Big Boy seperti yang diungkapkan oleh pelatih Blackpool, Bruce. Di mana Elkan Big Bagot, salah satu dari 5 pemain pinjaman yang disebutkan Bruce dalam wawancara terbaru bersama Blackpool Gazette. Ketika Anda mempunyai pemain pinjaman, itulah pembahasan terbesar. 2 di antaranya, kiper dan Big Odell, bermain setiap pekan sejak saya di sini. Jadi menarik melihat mereka. Big Elkan masuk ke tim beberapa waktu terakhir dan sayangnya mengalami banyak cedera. Akan ada pembicaraan besar, jadi kita lihat bagaimana situasinya dengan para pemain itu, kata sang pelatih dikutip dari Bola Sport. Yap, sampai-sampai Bruce hampir selalu menambahkan julukan Big, merujuk pada postur jangkung setinggi 196 cm yang menjadi nilai tambahan menurut sang pelatih. Namun, untuk keputusan mempermanenkan Elkan baru akan diambil di waktu luang pada akhir musim nanti, cuy. Sementara itu, cerita menarik datang dari Ole Rummenigge, di mana striker Oxford United tersebut baru menceritakan semua kesan debutnya bersama timnas Indonesia di bulan Maret lalu. Ia mengaku bahwa semua skenario yang terjadi bukanlah sesuatu yang mudah, akan tetapi wajib terus dilanjutkan dengan impian yang sama besarnya pada matchday Maret. Jadi, lewat kitagaruda.id, Ole mengakui semuanya, bahwa semua tekanan besar yang menimpa dirinya sejak awal datang ke tanah air adalah sebuah tantangan yang harus dijawab. Kehadirannya diharapkan membawa perbedaan di lini depan yang sebelumnya sangat amat lempem. Dan siapa sangka Ole menjawab semua janjinya tersebut dengan 2 gol, apalagi ia juga menjelaskan bahwa semua tekanan dari fans adalah sebuah inspirasi penyemangat hidup yang harus terus diwujudkan di atas lapangan. Bukan jadi beban pikiran, apalagi jika penghancur mental. Yap, mental striker 24 tahun ini benar-benar tak bisa diremehkan. Terbukti ia sangat siap menjadi penajam finishing dalam beberapa tahun ke depan setelah sekian lama kita nggak punya mentalitas dan ketajaman serupa. Pada akhirnya, sebuah titik dalam perjalanan hidup Ole Rummenigge adalah mengambil sebuah keputusan yang tak semua orang berani ambil, yakni meninggalkan status kewarganegaraan Belanda sebagai negaranya sejak lahir untuk memilih Indonesia sebagai tanah air masa depan. Sejak pertama kali menjejakkan kaki di bumi Nusantara, Rummenigge langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar cuaca, budaya, atau makanan, melainkan atmosfer sepak bolanya. Energi dari stadion, semangat dari tribun, hingga teriakan di jalanan, semua terasa hidup, membara, dan jujur. Sepak bola di negara ini sangat hidup. Semua orang begitu antusias, terlihat jelas di stadion maupun di jalanan. Saya merasa sangat terhubung, kata Ole dalam wawancara bersama laman resmi Kita Garuda Selasa 29 April 2025. Lebih dari itu, bahkan salah satu momen paling menyentuh bagi pemain berusia 24 tahun tersebut adalah bermain bola bersama anak-anak kecil di sudut pemukiman Jakarta. Bukan stadion besar, bukan lampu sorot, melainkan tanah lapang yang penuh senyum tulus dan semangat murni. Hal inilah yang sekarang membuatnya sangat bangga menjadi bagian dari bangsa sebesar Indonesia. Itu sangat berarti bagi saya. Momen kecil seperti itu justru membuat saya semakin yakin bahwa saya berada di tempat yang tepat. Melihat semua ini bagi saya, keputusan menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia bukanlah hal sulit. Lanjut pemain berdarah Medan dengan tegas. Ole Rummenigge bukan sekedar pemain keturunan,
Ia adalah sosok yang telah menemukan rumah barunya di balik warna merah dan putih. Kini pemain berusia 24 tahun tersebut tengah menikmati jeda singkat bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Juni nanti, skuad Garuda akan kembali berkumpul untuk melanjutkan perjuangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang menanti bukanlah sembarangan, China dan Jepang sudah bersiap di dua laga krusial grup C. Yap, sekarang tinggal saatnya bersiap untuk matchday Juni. Persiapan itu bisa lebih matang, mengingat hampir semua pemain punya jadwal yang sangat longgar di awal Mei hingga matchday berlangsung pada awal Juni. Seperti Ole Roumanie dan Elkan juga sudah tidak sabar menantikan kembalinya matchday bersama Garuda. Mimin jadi makin gak sabar nih cuy buat lihat para pemain kumpul besok.